warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah ala nikmatillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Pemirsa, ketemu kembali dengan Gilang Putro, salam budaya warisan Nusantara. Pemirsa, saya kemarin ketemu dengan teman-teman saat saya berkunjung di makam Joko Tingkir, yaitu di Pringgoboyo, Lamongan. Kemudian saya ketemu dengan teman, kemudian berpesan agar menceritakan Raja-Raja Mojopahit. Karena selama ini di dalam mengikuti video saya, karena durasinya juga cukup panjang, oleh sebab itu sahabatku itu berpesan untuk dibuatkan video merilis Raja-Raja Mojopahit. Baiklah, saya ucapkan banyak terima kasih pada sahabat-sahabatku yang merespon video-video yang saya buat. Dan saya ucapkan terima kasih karena ada rasa kepedulian dan rasa kecintaan terhadap sejarah bangsa, yaitu perkembangan sejarah yang ada di tanah air kita, khususnya di dalam seri cerita ini, yaitu Kerajaan Mojopahit. Pemirsa dimanapun Anda berada, diketahui bahwa Raden Wijaya yang merupakan peletak dasar berdirinya Kerajaan Mojopahit tahun 1292 sampai tahun 1306, Raden Wijaya merupakan raja pertama, raja pendiri Kerajaan Mojopahit. Oleh sebab itu, tentu di dalam proses pendirian kerajaan tidak sedikit pengorbanan dan tidak sedikit perjuangan yang dibangun oleh beliau, dengan harapan kerajaan yang dibangun ini bisa diwarisi oleh pewaris-pewarisnya, oleh generasi penerusnya. Oleh sebab itu, pemirsa dimanapun Anda berada, siapapun yang menjadi peletak dasar utama, siapapun yang menjadi pendiri sebuah kerajaan atau sebuah negara, maka jasa-jasanya tidak pernah dilupakan, selalu dikenang sepanjang masa. Pemirsa dimanapun Anda berada, Raden Wijaya ini memiliki 5 istri, yaitu istri dari keturunan Prabu Kertanegara sebanyak 4 bersaudara. Ini semuanya dinikahi oleh Raden Wijaya. Istri Permaisuri adalah istri yang tertua dari 4 saudara itu, yaitu Tribono Naswari, kemudian adiknya, dan kemudian yang ketiga dan yang terakhir adalah Gayatri. Sayang, dari keempat istri bersaudara ini, hanya Gayatri lah yang memiliki keturunan. Gayatri dikaruniai anak perempuan 2 orang, yaitu Tribono Tunggaldewi dan adiknya, yaitu Dyahwiyat. Kemudian Raden Wijaya juga mendapatkan istri pada saat seorang pembesar Mojopahit yang saat itu masih Kerajaan Singosari pulang membawa putra
atau putrinya Raja Bramasraya. Nah, putri ini akhirnya dinikahi oleh Raden Wijaya dan memiliki keturunan laki-laki. Perempuan yang dinikahi ini sebagai selir yang keempat, yaitu Inggreswari. Dewi Inggreswari ini dinikahi oleh Raden Wijaya, melahirkan keturunan laki-laki yang diberi nama Raden Kologemet. Setelah Raden Wijaya meninggal tahun 1309, yang telah memerintah kurang lebih 17-18 tahun, maka Raden Kologemet disetujui oleh keluarga sebagai penerus, sebagai pengganti dari Raja Mojopahit yang pertama, yaitu Raden Wijaya. Akhirnya Raden Kologemet ini menjadi Raja Mojopahit yang kedua, yaitu dengan sebutan Prabu Jayanegara. Pemirsa dimanapun Anda berada, Prabu Jayanegara ini memiliki keanehan-keanehan, dan keanehan-keanehan inilah yang mengakibatkan di dalam pemerintahannya penuh dengan pemberontakan. Salah satu keanehan dari Prabu Jayanegara ini adalah tidak mau beristri, tidak mau menikahi wanita-wanita lain, karena dirinya mengidamkan gadis yang tidak lain adalah wanita yang dicintai. Wanita yang dicintai itu tidak lain adalah adiknya sendiri, yaitu Tribono Tunggaldewi dan Dyah Wiyat sekaligus. Sedangkan dari pihak Tribono Tunggaldewi dan Dyah Wiyat tentu saja tidak pernah menerima cintanya, karena dia tahu Jayanegara adalah kakaknya. Tetapi lain dengan Jayanegara. Jayanegara tidak mau menikah kalau tidak mendapatkan dua putri itu, karena sudah ada contohnya, yaitu ayahnya. Raden Wijaya itu menikahi 4 bersaudara. Jadi sudah ada contohnya. Oleh sebab itu, Prabu Jayanegara ini ingin menikah, yaitu menikahi 2 gadis dari Putri Gayatri, yaitu Tribono Tunggaldewi sekaligus dengan Dyah Wiyat adiknya. Tetapi walaupun dia itu tidak mau menikah dengan orang lain selain 2 putri, anak dari Biksuni Gayatri, tetapi dia main perempuan dengan orang lain. Sehingga banyak istri-istri dari sahabat-sahabatnya, para pembesar-pembesar Mojopahit, yang diganggu oleh Prabu Jayanegara. Salah satu di antaranya adalah istrinya Rangkuti dan juga istrinya Ratanca, juga diganggu oleh Prabu Jayanegara. Oleh sebab itu, Ratanca ini memiliki dendam kesumat dengan Prabu Jayanegara karena istrinya diganggu. Nah, di samping itu juga di dalam pemerintahan Jayanegara ini banyak pemberontakan-pemberontakan. Salah satu di antara penyebabnya karena tingkah dan perilaku dari Prabu Jayanegara sendiri yang sering mengganggu istrinya orang lain. Nah, pemirsa dimanapun Anda berada, ketika Prabu Jayanegara ini di pantatnya
ada semacam bisul, sehingga Prabu Jayanegara ini susah untuk duduk. Oleh sebab itu, disarankan agar bisul itu segera dibedah atau dioperasi supaya luka yang ada di dalam itu bisa diobati. Nah, memanggillah seorang tabib kerajaan yang terkenal saat itu, namanya adalah Ratanca. Ratanca ini adalah seorang tabib yang ahli dalam bidang pembedahan. Dia juga ahli di dalam permainan racun, sehingga dia dikenal dengan rajanya racun, terutama adalah racun yang berasal dari ular. Nah, ketika Prabu Jayanegara ini diobati oleh Ratanca, maka spontanitas Ratanca timbul niat jahatnya untuk membunuh Jayanegara. Dan benar, ketika berada di kamar berdua, maka niatnya itu dilampiaskan, yaitu Prabu Jayanegara dibunuh oleh Ratanca. Dan kemudian sebelum keluar dari kamar, Patih Gajah Mada dengan sigap menangkap Ratanca ini dan langsung dibunuh di kamar itu juga. Setelah itu disaksikan banyak orang. Dan sekarang Prabu Jayanegara mangkat pada tahun 1328. Sehingga Jayanegara ini memerintah mulai tahun 1309 sampai tahun 1328, berarti 19 tahun menjadi raja. Kemudian sekarang timbul masalah. Apa masalahnya? Masalahnya adalah siapa yang menggantikan Prabu Jayanegara. Karena Prabu Jayanegara tidak memiliki anak. Sedangkan saudaranya, 2 perempuan, juga masih belum layak untuk menjadi seorang raja. Tribhuwana Tunggaldewi, apalagi Dyawiyat adiknya, masih kecil, belum cukup umur untuk menduduki sebagai kursi Raja Mojopahit dengan kekuasaan yang luar biasa, dengan wilayah yang luar biasa luasnya. Nah, oleh sebab itu, berdasarkan saran dari Dewan Sabto Prabu, pada saat itu Gajah Mada mengusulkan agar sementara waktu pemerintahan dipegang oleh ibunya 2 gadis ini, yaitu Gayatri. Oleh sebab itu, Gayatri harus membatalkan dirinya sebagai biksuni. Sementara waktu dia melepaskan biksuninya dan menduduki jabatan sebagai seorang raja. Tentu saja tidak mudah menjadi seorang raja. Oleh sebab itu, Gayatri di dalam melakukan pemerintahan selalu didampingi oleh orang-orang kuat yang ada di sana. Tetapi setelah putrinya ini tumbuh dan berkembang dan dicarikan jodoh, maka barulah nanti kekuasaannya diserahkan kepada putrinya. Tetapi aneh, 2 putri ini pun juga mengalami sesuatu yang hampir sama dengan kakaknya. Apa itu? Gayatri setelah mengetahui 2 putrinya ini diperintahkan untuk mencari laki-laki yang disukai, maka kedua putri ini mencintai satu orang yang sama, yaitu Gajah Mada. Nah, akhirnya
demi kerajaan Majapahit yang besar, dan agar tidak terjadi kecemburuan-kecemburuan yang mana kalau nanti Gajah Mada itu sampai menikah dengan Tribono Tunggal-Dewi dengan Dyah Wiyat, maka akan menimbulkan kecemburuan-kecemburuan di antara pembesar-pembesar yang ada di kerajaan Majapahit. Oleh sebab itu, dikatakan kepada dua putri, yaitu Tribono Tunggal-Dewi dan Dyah Wiyat, bahwa Gajah Mada sudah bersumpah untuk tidak menikah selamanya. Nah, barulah dua gadis ini sadar bahwa Gajah Mada memang bukan jodohnya, karena Gajah Mada sudah menutup dirinya untuk tidak menikah selamanya. Nah, akhirnya Tribono Tunggal-Dewi mendapatkan seorang pria, yaitu Raden Cakradhara. Sedangkan Dyah Wiyat mendapatkan jodoh Raden Kudomerto. Dan mereka dinikahkan bersama. Maka pada hari yang sama itu, dua wanita ini menjadi kemanten bersama-sama. Setelah mereka menikah, kemudian jabatan ini mau diserahkan kepada putrinya. Maka tersiar kabar, yaitu yang dibawa oleh Gajah Mada, disarankan kepada Ibunda Gayatri agar tidak tergesa-gesa, karena diketahui ada orang di belakang Raden Cakradhara dan ada orang di belakang Raden Kudomerto yang punya ambisi untuk keponakannya menjadi raja. Bahkan mereka sudah saling bunuh-membunuh. Nah, oleh sebab itu, Gajah Mada bersama dengan Gayatri menemui dua putrinya. Akhirnya Gayatri memberikan sebuah kedudukan raja itu kepada Tribono Tunggal-Dewi. Tetapi apa yang dikatakan Tribono Tunggal-Dewi? Dia merasa tidak mampu untuk menjadi raja. Tribono Tunggal-Dewi menyarankan agar adiknya saja yang menjadi raja, yaitu Dyah Wiyat. Karena Dyah Wiyat, walaupun dia muda, tetapi memiliki visi pandangan dan kecerdasan otaknya yang bagus. Itu menurut Tribono Tunggal-Dewi lebih cocok untuk menduduki sebagai seorang raja putri. Tetapi bagaimana setelah itu disodorkan kepada Dyah Wiyat? Dyah Wiyat tidak mau menerima. Karena hal itu, bahasa Jawanya adalah ngelangkahi kakaknya. Karena kakaknya masih ada. Kakaknya masih segar bugar, sehat walafiat. Maka Dyah Wiyat tidak mau menerima hal itu. Akhirnya diputuskan berdasarkan pertimbangan Patih Gajah Mada saat itu. Akhirnya dua perempuan ini diangkat sebagai raja kembar, yaitu Tribono Tunggal-Dewi bersama dengan adiknya Dyah Wiyat untuk menjadi raja bersama. Pemirsa dimanapun Anda berada, ternyata kepemimpinan Tribono Tunggal-Dewi menjadi seorang raja juga cukup bijaksana, dibantu oleh adiknya Dyah Wiyat yang cerdas otaknya. Akhirnya bisa bekerja sama dengan seluruh punggawa kerajaan Majapahit, terutama adalah Patih Gajah Mada. Nah, akhirnya setelah Tribono Tunggal-Dewi menjadi raja, yaitu
bisa dihitung mulai wafatnya raja yang kedua, yaitu Jayanegara. Karena di sini Gayatri hanya sifatnya sementara mewakili. Berarti secara de jure, secara hukum, yang menjadi raja itu adalah putri dari Gayatri. Oleh sebab itu dihitung Tribono Tunggal Dewi dan Dyah ini semenjak wafatnya Prabu Mojopahit yang kedua, yaitu Jayanegara, tahun 1328. 1228. Akhirnya mulai saat itulah dianggap sebagai tahun diangkatnya Tribono Tunggal Dewi. Dan sampai tahun 1350. Kemudian baru kekuasaan Tribono Tunggal Dewi ini diserahkan kepada anaknya, yaitu Prabu Hayam Wuruk. Karena Tribono Tunggal Dewi ini memiliki anak sempurna, artinya di samping memiliki anak perempuan, juga memiliki anak laki-laki, yaitu Hayam Wuruk. Sedangkan Dyah tidak memiliki anak laki-laki, memiliki anak perempuan, yaitu Indu Dewi sebagai putri yang pertama, dan adiknya Sri Sudewi. Nah, setelah umur 16 tahun, Hayam Wuruk ini dinobatkan sebagai raja, didampingi oleh patih yang bijaksana dan patih yang kuat, patih yang punya ambisi besar untuk mempersatukan Nusantara. Maka kerajaan Mojopahit menjadi tumbuh besar dan kuat. Nah, saat itu Hayam Wuruk ingin menikah dengan Dyah Pitaloka, yaitu putri Pajajaran. Tetapi disarankan oleh Gajah Mada untuk memilih putri yang lain. Tetapi apabila tetap memilih Dyah Pitaloka menjadi istrinya, maka agar Pajajaran itu tunduk terlebih dahulu kepada Mojopahit. Tetapi hal itu dibantah oleh keluarga dari Hayam Wuruk. Karena Raden Wijaya itu sudah pernah berpesan kepada keluarganya agar jangan pernah mengganggu Pajajaran. Karena ibunya Raden Wijaya adalah keturunan raja-raja Pajajaran, yaitu istri dari Lembutan itu adalah berasal dari Pajajaran. Sehingga Raden Wijaya ini adalah cucunya orang-orang Pajajaran. Nah, ketika itu semasa hidupnya berpesan kepada putri-putrinya agar jangan pernah mengganggu gugat kerajaan Pajajaran. Tetapi bagaimana pendapatnya Gajah Mada? Gajah Mada sudah terlanjur melakukan sumpah palapa, yaitu sumpah untuk mempersatukan seluruh Nusantara tanpa kecuali, termasuk Sunda. Tetapi hasratnya selalu terhalang oleh keluarga dari para permaisuri, ibu suri, keluarga besar, keturunan dari Raden Wijaya. Tetapi bagaimana tentang Hayam Wuruk? Hayam Wuruk memaksakan kehendak untuk tetap menikah dengan Dyah Pitaloka. Akhirnya apa yang terjadi, saudara? Apa yang terjadi, para pemirsa? Diketahui di dalam sejarah, akhirnya terjadi perang Bubat. Perang Bubat yang sangat memilukan dan sangat menyakitkan orang-orang Sunda. Demikian juga keluarga dari Prabu Hayam Wuruk. Seluruh keluarga berduka
Prabu Hayam Wuruk juga berduka. Mulai saat itu Prabu Hayam Wuruk murung dan tidak mau menyapa Gajah Mada. Bahwa Gajah Mada juga dikucilkan. Sampai Gajah Mada mengundurkan diri. Kemudian menyepi ke sebuah tempat yang ada di sekitar Gunung Bromo. Tetapi setelah itu, setahun kemudian, setelah Gajah Mada menyepi di sebuah tempat karena merasa dirinya dikucilkan, ternyata perkembangan Mojopahit setelah ditinggal Gajah Mada, banyak suara-suara, terutama raja-raja bawahan di Nusantara, mereka akan melepaskan diri karena sudah dinilai tidak ada orang yang kuat. Bahkan seorang Laksamana Nusantara yang namanya Laksamana Nala memprediksi kalau tidak ada Gajah Mada, maka Nusantara akan lepas satu persatu. Dan nanti kekuasaan Mojopahit tinggal ada di Jawa bagian tengah dan Jawa bagian timur. Mulai dari Bali, Dompo, sampai ke wilayah timur, Celebes, Borneo, Andalas, bahkan yang lebih jauh, Semenanjung Malaya, akan lepas satu persatu. Itu diprediksi hanya dalam jangka waktu 10 tahun. Nah, ini sungguh sangat menakutkan Prabu Hayam Wuruk. Akhirnya Gajah Mada ditarik kembali menuju ke Mojopahit. Tetapi Gajah Mada sudah tidak seperti dulu. Inisiatifnya, kemudian gagasan-gagasannya sudah tidak pernah dilontarkan. Cuma Gajah Mada kembali saja ke Mojopahit sebagai orang yang biar orang-orang yang ada di Nusantara bahwa Gajah Mada itu masih ada di Mojopahit, tidak pergi dan tidak meninggalkan Mojopahit. Pemirsa dimanapun Anda berada, akhirnya Hayam Wuruk dinikahkan dengan Sri Sudewi, yaitu sepupunya sendiri, yaitu anaknya Dyahwiyah yang kedua. Dan pernikahan antara Hayam Wuruk dengan Sri Sudewi yang didasari oleh rasa yang satu suka, yang satu tidak suka. Prabu Hayam Wuruk tidak menyukai karena dia tidak bisa menikah dengan saudara sepupunya. Akhirnya hubungan yang tidak mesra ini menimbulkan Prabu Hayam Wuruk ini mencari wanita lain. Maka dia mendapatkan seorang wanita yang wajahnya, perilakunya hampir sama dengan Dyah Pitaloka, yaitu putri dari Blambangan. Maka menikahlah dengan putri Blambangan ini sebagai selernya. Nah, pernikahan dengan putri Blambangan ini melahirkan seorang anak yang namanya Bre Wirabumi. Sedangkan pernikahan dengan Sri Sudewi ini melahirkan anak perempuan yang diberi nama Dyah Kusuma Wardani. Pemirsa dimanapun Anda berada, dua anak, yang satu dari selir tapi laki-laki, yang satu dari permaisuri tapi perempuan. Sedangkan Hayam Wuruk menginginkan bahwa Mojopahit ini
dipimpin oleh orang kuat. Karena Prabu Hayam Wuruk ini masih terngiang-ngiang di telinganya ajaran-ajaran Gajah Mada, bimbingan Gajah Mada, bahwa Mojopahit ini harus dipegang oleh orang yang berotot kawat dan balung besi. Jadi tidak percaya kalau dipimpin oleh seorang perempuan, kemudian tidak didampingi oleh orang yang punya otot kawat balung besi, maka Mojopahit tidak akan bisa berjaya. Nah, sekarang dirasa yang namanya Mojopahit sudah benar-benar Gajah Mada ini sudah benar-benar tidak mau berkecimpung lagi dalam bidang perpolitikan. Bahkan Gajah Mada tidak lama kemudian pergi entah kemana. Sampai sekarang tidak tahu kabar beritanya. Di mana Gajah Mada? Karena Gajah Mada ini memiliki ilmu yang diwarisi dari Surabaya. Yang mana ilmu ini, yang memiliki ilmu ini, orangnya tidak bisa mati selama ilmu ini belum diberikan kepada orang lain. Nah, setelah Gajah Mada pergi, kemudian tidak tahu kemana perginya, maka Hayam Wuruk tidak percaya kalau nanti sepeninggal dirinya kemudian dipegang oleh anaknya yang perempuan, Mojopahit akan selamat. Itu dia tidak percaya. Oleh sebab itu, dia mencoba untuk mempengaruhi Dewan Sabtoprabu agar anaknya yang dari selir ini, yaitu Bri Wirabumi, untuk dijadikan pengganti sebagai raja. Tetapi Dewan Sabtoprabu tidak setuju. Dia masih ngotot agar Kusuma Wardhani harus menjadi raja dengan alasan dulu Mojopahit pernah berjaya dipegang oleh raja wanita, yaitu Tribhuwana Tunggal Dewi dan Diawiyah. Mengapa kalau sekarang Kusuma Wardhani, apakah dia tidak mampu? Akhirnya setelah Prabu Hayam Wuruk ini wafat, dan saat itu diambil kesepakatan, maka Bri Wirabumi mengalah karena memang dia tidak berambisi untuk menjadi raja. Nah, kesepakatannya adalah Bri Wirabumi akan tunduk dan akan membantu Mojopahit sekuat tenaga selama yang menjadi raja adalah kakaknya, yaitu Kusuma Wardhani. Tetapi kalau diwakilkan dengan suaminya, yaitu Wikramawardhana, maka Bri Wirabumi tidak sepakat. Ternyata kesepakatan itu diingkari karena sudah sejak lama yang namanya Wikramawardhana itu ingin menjadi raja Mojopahit, menikahi si Dyah Kusuma Wardhani. Itu disebabkan karena Wikramawardhana ingin menjadi seorang raja. Pemirsa dimanapun Anda berada, Hayam Wuruk akhirnya meninggal dunia, wafat tahun 1389. Selama 39 tahun menjadi raja, karena beliau mulai menjadi raja tahun 1350, menggantikan ibundanya, yaitu Tribhuwana Tunggal Dewi. Nah, sebelum meninggal, Hayam Wuruk ini menitipkan kerajaan ini, dan dia menggadang-gadang putranya Bri Wirabumi yang diangkat menjadi raja. Tetapi hal itu tidak disetujui oleh Dewan Sabtoprabu, karena Dewan Sabtoprabu masih menginginkan pewarisnya adalah dari garis permaisuri, walaupun perempuan, yaitu Kusuma Wardhani. Akhirnya
diambil kesepakatan selama yang menjadi raja itu adalah Kusumawardhani, Brewirabumi tidak mempersoalkan. Karena kakaknya itu yang paling berhak untuk menjadi raja. Tetapi kalau selain itu, maka Brewirabumi tidak terima. Ternyata setelah dia Kusumawardhani diangkat menjadi raja dan kemudian menyerahkan kedudukan rajanya ini kepada suaminya, yaitu Wikramawardhana, maka Brewirabumi bersuara, tidak terima, memprotes. Nah, bagi Wikramawardhana itu tidak pernah dihiraukan. Nah, panasnya Brewirabumi setelah protesnya tidak diterima, kemudian tiba-tiba anaknya yang ada di Lasem, karena Brewirabumi ini menikah dengan anaknya Indudewi, yaitu Putri Alemu. Putri Alemu ini adalah anaknya Indudewi. Indudewi adalah anaknya Dyahwiya. Sehingga boleh dikatakan Brewirabumi ini kalau dihubungkan dengan Dyahwiya adalah cucu menantu. Cucu menantu. Nah, cucunya Dyahwiya, anaknya Brelasem yang keempat, ini tiba-tiba kedudukannya sebagai Brelasem ini dicopot oleh Wikramawardhana. Ini menimbulkan kemarahan besar bagi Brewirabumi. Ini merupakan pelecehan, dan ini adalah unsur-unsur kesengajaan untuk menimbulkan kemarahan Brewirabumi. Ternyata Brewirabumi tidak bisa terbendung marahnya. Perang terjadi. Itulah yang disebut dengan Perang Paregreg, perang saudara yang dimulai tahun 1400 sampai 1406. Nah, pemirsa dimanapun Anda berada, peperangan antar saudara ini menimbulkan kerusakan Majapahit yang luar biasa. Kerugian materi dan kerugian imaterial yang tidak bisa dinilai. Oleh sebab itu, Majapahit sudah mulai mengalami kemunduran. Hal itu terbukti ketika datangnya Cheng Hu pada tahun 1406. Kemudian Wikramawardhana melakukan perintah untuk menggempur orang-orang Cina yang datang itu, karena disangkanya dia adalah bala bantuan untuk membantu Brewirabumi. Ternyata dia adalah sebuah ekspedisi. Kaisar Cina melakukan ekspedisi untuk mencari persahabatan di negara-negara Asia Tenggara. Nah, saat itu Cheng Hu, karena kapal-kapalnya dan orang-orangnya banyak yang dibunuh atas dasar perintah dari Wikramawardhana. Akhirnya setelah mengetahui kalau orang-orang Cina itu yang dipimpin oleh Laksamana Cheng Hu ini merupakan ekspedisi, tidak melakukan penyerangan terhadap Majapahit, justru mencari persahabatan dengan Majapahit. Akhirnya Cheng Hu minta ganti rugi. Maka ditetapkan oleh Kaisar Cina yaitu 60.000 keping emas. Ternyata Majapahit tidak mampu. Ini menunjukkan bahwa Majapahit benar-benar sudah mengalami kebangkrutan, hanya mampu membayar 10.000 keping emas. Nah, pemirsa dimanapun Anda berada, akhirnya Prabu Wikramawardhana setelah memerintah begitu lama meninggal dunia. Dan Wikramawardhana ini
digantikan oleh putrinya, yaitu Dewi Suhita. Pada saat itu Wikramawardhana punya sayembara. Siapa-siapa yang bisa mengalahkan Bre Wirabumi, maka dia akan dinikahkan dengan putrinya, yaitu Dewi Suhita. Ternyata yang bisa mengalahkan Bre Wirabumi, walaupun itu dengan cara yang tidak sah, dengan cara yang tidak kesatria, yaitu Raden Gajah. Raden Gajah membopong sahabatnya sendiri, yaitu Bre Wirabumi, kemudian melakukan penyerangan dari belakang, dan akhirnya kepalanya Bre Wirabumi ini dibawa ke Mojopahit sebagai bukti kalau dirinya adalah yang memenangkan sayembara. Dan Raden Gajah kemudian dinikahkan dengan Suhita, tetapi Dewi Suhita menolak karena Raden Gajah ini orangnya sudah tua dan juga buruk rupa. Akhirnya Raden Gajah diberikan kewenangan untuk menjadi pemimpin Belambangan. Dan setelah itu, karena Dewi Suhita masih tetap tidak mau menikah dengan Raden Gajah, maka Raden Gajah kemudian melakukan pemberontakan, meneruskan anak buah dan menyatukan seluruh anak buah dari Bre Wirabumi untuk menggempur Mojopahit. Dan ini merupakan kelanjutan dari perang Paregrek. Walaupun perang Paregrek yang sudah dilakukan selama 6 tahun, sekarang ditambah ketika Dewi Suhita menjadi raja. Dan setelah itu Dewi Suhita baru mengeluarkan sayembara. Siapa yang mampu mengalahkan Raden Gajah, penguasa Belambangan, maka dialah yang akan diambil sebagai suami. Ternyata ada seorang Raden Pangkaja yang ikut memasuki sayembara itu, dan Raden Pangkaja ini akhirnya berhasil membunuh Raden Gajah, walaupun saat itu tidak dibunuh langsung oleh Raden Pangkaja, tetapi dibawa hidup-hidup ke Mojopahit. Dan Raden Pangkaja ini dikenal dengan seorang yang memiliki ilmu kesaktian yang luar biasa, yaitu dengan julukan Damar Wulan. Raden Gajah yang dibawa Damar Wulan ke Mojopahit hidup-hidup itu kemudian oleh Dewi Suhita atau Ratu Kencanawungu ini diperintahkan untuk dipenggal, karena untuk membalaskan sakit hatinya karena pamannya, yaitu Bre Wirabumi, juga dulu dipenggal oleh Raden Gajah. Sekarang Raden Gajah harus dipenggal kepalanya. Itu Suhita menjadi raja yang didampingi oleh seorang kesatria, yaitu Raden Pangkaja atau Damar Wulan. Tapi sayang, hanya 4 tahun mendampingi Dewi Kencanawungu ini untuk menjadi raja. Dan setelah itu Dewi Suhita menjanda dan tidak memiliki keturunan, tidak mempunyai anak. Akhirnya setelah tahun 1427 Dewi Suhita ini wafat, maka tahta diturunkan kepada saudaranya, yaitu Prabu Kertawijaya. Prabu Kertawijaya ini akan memerintah dengan ketentuan nanti setelah Prabu Kertawijaya ini wafat, maka akan digantikan kepada adiknya. Karena Suhita ini memiliki 2 adik laki-laki, yaitu Prabu Kertawijaya dan Prabu Amartawijaya. Dan akhirnya digantikan oleh Prabu Kertawijaya
Prabu Kertawijaya akhirnya wafat, yaitu pada tahun 1450. Setelah itu, kekuasaan Majapahit diturunkan kepada adiknya, yaitu Prabu Amartawijaya. Dan ternyata Prabu Amartawijaya ini juga tidak lama memerintah, karena beliaunya ini kecelakaan di dalam perburuan yang ada di lereng Gunung Bromo bagian timur. Sehingga pada tahun 1453 beliau wafat. Dan akhirnya kekuasaan dikembalikan kepada putranya Prabu Kertawijaya yang pertama, yaitu Bhre Paguhan. Tetapi sayang, Bhre Paguhan sudah meninggal. Maka diturunkan kepada adiknya, yaitu Prabu Girisawardhana, yaitu Bhre Wengker yang ketiga. Dan setelah Bhre Wengker yang ketiga menjadi raja, maka Bhre Wengker ini memerintah selama kurang lebih 10 tahun, yaitu sejak tahun 1456 sampai 1466. Loh, kok begitu? Tadi Prabu Amartawijaya kan wafatnya tahun 1453. Sedangkan 53, 54 sampai 56, siapa yang menjadi raja? Itulah yang terjadi, yaitu Majapahit pernah kekosongan raja selama 3 tahun. Dan kekuasaan dipegang oleh Dewan Sabtoprabu. Sampai terjadi kesepakatan antara Raden Girisawardhana dengan Bhre Keling, yaitu Raden Bhre Kertabumi. Setelah Raden Girisawardhana ini wafat, kemudian digantikan kepada putranya. Raden Girisawardhana ini memiliki seorang istri, yaitu Bhre Kabalan yang ketiga, yaitu orang yang saat itu dicurigai melakukan pemberontakan kepada Majapahit karena melakukan pembelian bubuk-bubuk misiu, yaitu Dia Sawitri, Dewi Mahabisi Dia Sawitri. Nah, dengan Girisawardhana ini memiliki putra yang disebut dengan Bhre Pandansalas, atau namanya adalah Suraprabowo. Suraprabowo atau Pandansalas ini akhirnya menggantikan kedudukan dari ayahnya, yaitu Girisawardhana. Tetapi sayang, tekanan-tekanan di dalam kerajaan Majapahit begitu besar. Rasa ketidakpercayaan terhadap Suraprabowo ini begitu besar, sehingga tekanan-tekanan itu menjadikan Suraprabowo tidak kuat untuk memegang jabatan sebagai seorang raja di Majapahit. Akhirnya Suraprabowo ini hanya 2 tahun menjabat sebagai seorang raja, yaitu pada tahun 1466 sampai 1468. Setelah itu, Suraprabowo ini melarikan diri menuju ke Wengker. Dan oleh Dewan Sabtoprabu digantikan oleh Bhre Keling. Digantikan oleh Bhre Keling yang masih anak dari Suraprabowo. Namanya adalah Girindrawardhana,
Dyah Wijaya Kusuma. Girindrawardhana Dyah Wijaya Kusuma ini akhirnya menggantikan kedudukan sebagai seorang raja terhitung tahun 1468 sampai tahun 1474. Setelah itu digantikan saudaranya, yaitu Girindrawardhana Dyah Ronowijoyo. Dyah Ronowijoyo ini menggantikan kakaknya mulai tahun 1474. Tetapi ada yang menuntut hak karena anaknya raja yang terdahulu, yaitu Prabu Amertowijoyo, itu ada yang masih hidup. Dan dia juga berhak untuk menjadi raja. Tetapi mengapa tidak pernah dihitung? Mengapa tidak pernah diperhatikan? Akhirnya Girindrawardhana Dyah Ronowijoyo ini akhirnya diserbu oleh keluarga Brekeling, yaitu Prabu atau Raden Bre Kertabumi atau Pangeran Alit. Pangeran Alit ini adalah anaknya Prabu Amertowijoyo yang terakhir, yaitu yang ke-10. Ternyata penyerbuan ini berhasil menggulingkan Mojopahit. Dan akhirnya Prabu atau Bre Kertabumi ini menduduki Mojopahit dan menjadi raja di Mojopahit. Tetapi Dyah Ronowijoyo ini, walaupun dia mengalami kekalahan, tetapi dia tidak sampai terbunuh. Dia mengundurkan diri, lari ke Daha atau ke Kediri. Dan akhirnya di sana dia mengumpulkan kekuatan. Dan setelah itu, pada tahun 1478, 4 tahun kemudian, Ronowijoyo ini berhasil merebut kembali kekuasaan di Mojopahit. Bahkan Bre Kertabumi terbunuh. Tetapi anaknya Bre Kertabumi yang ada di Demak tidak terima terhadap terbunuhnya Prabu Bre Kertabumi atau Pangeran Alit ini sebagai raja, dan didukung oleh para ulama dan seluruh pimpinan-pimpinan adipati yang ada di pesisir utara Jawa dan ditambah dengan Madura. Maka Mojopahit digempur bersama-sama dan akhirnya Ronowijoyo berhasil dikalahkan oleh Raden Patah. Dan mulai saat itulah, selama perjuangan sampai 12 tahun, Raden Patah mengalahkan Mojopahit pada tahun 1500. Maka Mojopahit benar-benar sudah runtuh dan kekuasaan pindah ke Demak. Pemirsa dimanapun Anda berada, begitulah keterangan tentang raja-raja yang ada di Mojopahit. Sampai di sini, pemirsa dimanapun Anda berada, akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya warisan Nusantara.